Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman, mahasiswa Fakultas Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Program Studi Manajemen Inovasi, yang pada kali ini akan menyampaikan analisis pada video yang berjudul Tips Praktis 5 Cara Mengelola Keuangan Usaha supaya bisnis bisa maju, sebagai bagian dalam pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan untuk Eksekutif, yang mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Ekonomi. Baik, kali ini kita akan membahas soal salah satu video di YouTube terkait tips praktis 5 cara mengelola keuangan usaha supaya bisnis bisa maju, dari kanal finansialku.com, yang akan membahas strategi penting dalam manajemen keuangan bagi para pemilik usaha kecil menengah maupun mikro, agar bisnis mereka dapat berkembang dan keuntungannya lebih jelas. Baik, dari video tersebut ada 5 tips praktis untuk mengelola usaha keuangan. Yang pertama yaitu pisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi, dengan cara yaitu buat rekening bank yang terpisah khusus untuk bisnis dan rekening pribadi. Kedua, pemilik bisnis harus mengambil gaji dan keuntungan atau dividen yang ditransfer dari rekening bisnis ke rekening pribadi. Ketiga, semua pemasukan dan pengeluaran operasional bisnis harus melalui rekening bisnis. Ya, pada trik selanjutnya yang kedua yaitu punya anggaran atau budget dan proyeksi. Pada pertamanya yaitu merencanakan dan perkirakan kapan uang akan masuk, seperti penjualan dan penagihan, dan kapan uang akan keluar, seperti gaji, bayar supplier, ataupun sewa bangunan. Ada juga pun anggaran membantu mengendalikan pengeluaran dan memastikan likuiditas bisnis. Yang ketiga yaitu punya laporan keuangan ataupun financial statement. Dalam hal ini yaitu wajib memiliki catatan keuangan dan terstruktur yang kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperlukan meliputi laporan laba atau rugi yaitu income statement, laporan neraca atau balance sheet, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini sangat penting sebagai syarat jika suatu saat bisnis membutuhkan modal dari bank ataupun investor. Keempat yaitu tinjau ulang ataupun review laporan keuangan. Analisa angka-angka di laporan keuangan untuk mengambil keputusan strategis. Lakukan analisa terhadap pertumbuhan penjualan, item produk yang paling penting menguntungkan, pengeluaran terbesar, dan kelayakan untuk ekspansi, utang ataupun penambahan modal. Yang kelima yaitu taat tertib dalam perpajakan. Yang pertama yaitu pastikan bisnis melakukan perencanaan pajak, laporan pajak, dan pembayaran pajak dengan benar. Kepatuhan pada perpajakan adalah kunci untuk menjaga bisnis tetap berjalan tanpa masalah di mata hukum. Adapun ide utama pada video tersebut yaitu disiplin dalam pengelolaan keuangan adalah kunci utama bagi pertumbuhan bisnis kecil. Pembicara berargumen bahwa masalah ketidakjelasan keuntungan pada UMKM sering kali bukan hanya karena kekurangannya penghematan, tetapi karena tidak punya struktur dan sistem yang memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha. Pada video tersebut menawarkan solusi berupa kerangka kerja 5 langkah praktis. Pendekatan yang digunakan adalah manajemen keuangan praktis yang berfokus pada 5 pilar utama yang relevan untuk UMKM. Di antaranya yang pertama yaitu pemisahan keuangan, di mana ini adalah fondasi manajemen risiko dan akuntabilitas. Dengan memisahkan rekening bisnis dan pribadi, pemilik dapat melihat gambaran laba rugi yang sebenarnya dan menghindari penyalahgunaan dana. Yang kedua yaitu perencanaan anggaran dan proyeksi. Pendekatan ini berfokus untuk manajemen arus kas dengan membuat perkiraan uang masuk dan keluar. Yang ketiga adalah pencatatan laporan keuangan. Pilar ini menggarisbawahi pentingnya pelaporan keuangan. Laporan laba rugi, neraca, dan arus kas adalah laporan bisnis yang wajib dimiliki. Keempat yaitu tinjauan ulang laporan. Ini adalah tahap analisis kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Angka-angka di laporan digunakan untuk menganalisa pertumbuhan penjualan, efektivitas anggaran marketing, dan menentukan kelayakan untuk ekspansi atau utang baru. Yang kelima yaitu kepatuhan pajak. Strategi ini adalah bagian dari manajemen risiko hukum. Bisnis yang besar harus taat pajak untuk memastikan keberlanjutan dan menghindari masalah hukum di masa depan. Adapun nilai tambah dan relevansi pada video tersebut, yang pertama yaitu praktis.
Tips yang diberikan bersifat langsung dan dapat segera diterapkan, misalnya membuat rekening terpisah atau menggunakan aplikasi POS ataupun Excel. Yang kedua yaitu holistik. Dalam hal ini tidak hanya fokus pada penghematan, tetapi juga pada pengukuran kinerja dan kepatuhan hukum sebagai strategis jangka panjang. Yang ketiga yaitu bertahap. Pembicara menyarankan penggunaan alat sederhana seperti Excel ataupun POS di awal, baru beralih ke akuntan profesional saat bisnis semakin besar. Secara keseluruhan, video ini menganalisa bahwa kesuksesan bisnis kecil tidak terlepas dari penerapan disiplin manajemen keuangan yang kuat, mulai dari pemisahan dana hingga analisis kerja dan kepatuhan hukum. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian keuntungan yang jelas dan penerapan bisnis yang berkelanjutan bagi UMKM sangat bergantung pada penerapan sistem manajemen keuangan yang disiplin dan terstruktur, bukan sekedar penghematan biaya. Pada video itu pun mengidentifikasi masalah umum seperti pada pemilik usaha UMKM yang merasa sulit melihat keuntungan meskipun mereka sudah berusaha berhemat dan menekan pengeluaran. Salah satu idenya pada video tersebut yaitu yang pertama yaitu mengubah pola pikir dari pribadi ke profesional. Tujuannya adalah menciptakan akuntabilitas dan menghindari kerancuan yang membuat pemilik tidak pernah tahu berapa laba bersih sebenarnya. Pemilik bisnis wajib menggaji diri sendiri dan hanya mengambil keuntungan dalam bentuk dividen setelah laba dihitung, memutus kebiasaan mengambil uang kas bisnis untuk keperluan pribadi. Kedua yaitu menetapkan struktur keuangan sebagai alat pengukur kerja. Yang pertama yaitu perencanaan budget, merencanakan arus kas masuk dan keluar untuk memastikan likuiditas dan menghindari defisit mendadak. Kedua yaitu pencatatan, memiliki rapor keuangan seperti lugi iraba, neraca, arus kas yang berfungsi sebagai rapor kesehatan bisnis. Yang ketiga yaitu analisis, yaitu memanfaatkan laporan keuangan tersebut untuk memahami tren penjualan, mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan, dan mengambil keputusan strategis yang berbasis data, misalnya ekspansi dan penambahan hutang. Selanjutnya yaitu membangun daya tahan dan kredibilitas jangka panjang. Salah satu contohnya yaitu kredibilitas modal, yaitu laporan keuangan yang tertata adalah syarat mutlak untuk mendapatkan pendanaan besar dari bank ataupun investor. Kedua yaitu manajemen risiko, kepatuhan pada perpajakan dimasukkan sebagai tips terakhir. Ini menekankan bahwa bisnis yang besar harus terbebas dari risiko hukum, menjadikan kepatuhan pajak sebagai bahan internal dalam manajemen keuangan. Adapun pendekatan strategis yang dibahas pada video tersebut yang berfokus pada manajemen keuangan ataupun financial management dan manajemen risiko, khususnya untuk konteks usaha UMKM. Yang pertama yaitu manajemen keuangan dasar dan akuntabilitas, di mana pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana dana dikelola dan dicatat yang merupakan persyaratan untuk semua strategi keuangan lainnya. Salah satu contohnya yaitu pemisah keuangan bisnis dan pribadi. Ini adalah strategi akuntabilitas yang paling dasar, memastikan bahwa kekayaan pribadi memiliki terpisah dari keuangan bisnis yang secara otomatis meningkatkan manajemen risiko, likuiditas, dan pencatatan yang akurat. Selanjutnya yaitu perencanaan anggaran, budgeting ataupun proyeksi ataupun forecasting. Pendekatan ini merupakan bagian dari perencanaan keuangan, memastikan bisnis memiliki pengendalian atas arus kas masuk dan keluar yang mendukung strategi alokasi modal jangka pendek dan manajemen modal kerja. Selanjutnya yaitu analisis kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Strategis ini berfungsi untuk untuk penggunaan data untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan nilai bisnis. Pencatatan dan pelaporan keuangan, kewajiban untuk membuat laporan baku seperti laba, rugi, maupun neraca. Secara strategis ini merupakan dasar untuk analisis kerja dan merupakan syarat utama bagi strategis alokasi modal eksternal, misalnya untuk mendapatkan pinjaman output ataupun menarik investor. Tindakan ulang laporan keuangan, ini adalah strategi pengambilan keputusan berbasis data. Angka dianalisis untuk mengukur pertumbuhan, mengidentifikasi produk dan yang paling menguntungkan, dan menentukan keputusan ekspansi. Yang terakhir yaitu manajemen risiko dan kepatuhan. Pendekatan ini berfokus pada perlindungan legalitas dan keberlanjutan bisnis, seperti kepatuhan perpajakan.
Ini adalah strategi manajemen risiko hukum. Bisnis harus taat pada perencanaan, pelaporan, dan pembayaran pajak untuk memastikan legalitas dan menghindari sanksi yang dapat mengganggu keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian review singkat dari video tips praktis 5 cara mengelola keuangan usaha supaya bisnis bisa maju. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.